Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita dapat berkumpul bertemu lagi dalam acara ngaji Ramadan. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita sang suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kami dari dalam acara Ngaji Ramadan yang selalu dan setiap hari disiarkan langsung dari fanspage PCNU Lumajang. Pada malam hari ini, malam ke-18, dalam tema dahsyatnya mencari ilmu. Nah, seperti hadis-hadis yang sering kita dengarkan bahwa mencari ilmu adalah suatu yang sangat-sangat diridhoi oleh Allah, dan juga sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, kurang lebih begitu. Untuk pada malam hari ini kita akan ditemani langsung oleh Wakil Rois PCNU Lumajang, yaitu Ustadz Kiai Haji Ainur Rafiq. Nggih, Ustadz nggih. Ustadz Kiai Haji Ainur Rafiq. Nah, untuk malam hari ini kita akan ngobrol, kita akan menjelaskan, panjenengan menjelaskan tentang bagaimana sih dahsyatnya keutamaan mencari ilmu itu, nggih. Nah, sebelum kita memasuki atau sebelum kita mulai langsung ngaji Ramadan malam hari ini, alangkah lebih baik kita seperti biasa untuk bertawasul dulu kepada baginda Rasulullah dan para muassis Nahdlatul Ulama, para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, agar acara malam hari ini dapat membawa berkah bagi kita semua. Monggo Ustadz dipimpin untuk tawasul terlebih dahulu, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa abai wa ikhwanihi bil anbiya'i wal mursalin lasyam wal khulafa'ir rasyidin wa arba'ati a'immatil mujtahidin wal fat wal mufassirin wal guzat wal mujahidin fil bari wal ajmain. Summa la hidayah wa ala kulli tinsoriyah wa ala manawina wa ala mana wa aslus salih sulkhasun ila muassis Jami' Nahdlatul Ulama, baik di Kabupaten Lumajang maupun di tingkat nasional, wala abaina wa mahatina wa masyamasyina wa muallimina wa dawil hukum alaina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat an Allah yataghashahum bi rahmati wal maghfirah wa ismul jannah yakhtim lana fi husna fi wa afiyah wa an Allah yaqdi hajatana min hawaid dunya wal akhirah lahumul fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara perlu kita ketahui bersama bahwa acara ini adalah program kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dengan LTNNU, Lembaga Taklif wa Nasyr Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, dan secara langsung disiarkan oleh Media Center An-Nahdlatul, dari studio Media Center An-Nahdlatul, bisa ditonton langsung di fanspage PCNU Lumajang, baik di Facebook ataupun di live YouTube PCNU Lumajang. Dan akan selain ngaji Ramadan pada malam hari ini, di spesial Ramadan kita juga ada ngaji kitab pada pagi hari dari jam 9 sampai jam 10, dan dari ngaji sore, ngaji kitab dari jam 3 sore sampai jam 4 sore,
dan kemudian dilanjutkan ba'da sholat tarawih, yaitu ngaji Ramadan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tidak perlu lama-lama dengan saya karena materi ini akan langsung dijelaskan oleh Wakil Rois PCNU Lumajang, Kiai Haji Ainul Rafiq. Monggo kepada Kiai kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, terutama warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lumajang dan sekitarnya, pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama baik PC, MBC maupun ranting di Kabupaten Lumajang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur alhamdulillah kepada Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan, di mana kegiatan-kegiatan Ramadan itu adalah fadilah dan keutamaannya sangat luar biasa. Salatullah wassalamuhu tercurahkan kepada baginda Rasul yang telah membawa kita, menuntun kita minadz-dzulumati ilan nur. Dan ketiga, sampaikan terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk sedikit memberikan pencerahan kaitannya dengan masalah ilmu. Sudah barang tentu hadirin sekalian bahwa ilmu ini merupakan bekal utama untuk meraih kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana pernah disampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan sukses dalam masalah dunia, maka hendaknya berdasarkan ilmu, atau lebih dulu harus menguasai ilmunya. Demikian juga barang siapa yang ingin sukses masalah akhirat, maka harus pakai ilmu juga. Demikian juga barang siapa yang ingin sukses kedua-duanya, dunia maupun akhirat, maka juga harus dengan pakai ilmu. Dengan demikian nyatalah bahwa ilmu itu adalah bekal yang utama untuk meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim ala Tariqut Ta'allum, Syekh Az-Zarnuji mengatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Itu katanya begitu. Ta'allam, belajarlah kamu, fa innal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu itu adalah sebagai penghias bagi pemiliknya dan menjadikan keutamaan bagi pemiliknya, demikian juga sebagai simbol dari segala yang terpuji. Jadi ilmu itu sebagai penghias. Di orang yang memiliki ilmu akan terhias dengan ilmunya. Contohnya, bibirnya orang yang memiliki itu pasti manis. Kenapa? Karena kata-katanya yang keluar itu adalah mengandung hikmah, mengandung keutamaan. Kata-katanya selalu itu mengajak kebaikan. Kata-kata yang keluar dari bibirnya itu selalu manis. Karena itu tanpa dihias itu terhias sendiri. Bibirnya manis orang yang punya ilmu itu karena yang diucapkan itu hal-hal yang kebaikan dan mengajak ke kebaikan, mengandung hikmah dan kefadilan-fadilaan. Itu orang yang punya ilmu.
Satu contoh seperti misalnya Ki Hamid Pasuruan, Gus Dur, Ki Hasyim Asy'ari dan sebagainya. Ini beliau itu adalah orang yang terhormat. Kenapa? Karena ilmunya. Baik di dunia maupun di akhirat, sekalipun sudah wafat. Itu sekarang makam-makamnya beliau Gus Dur, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Hamid itu banyak orang yang mengunjungi, yang menziarahi. Karena apa? Karena ilmunya. Ilmu itu bisa membawa orang itu terhormat dan dihormati orang, serta bisa dijadikan satu teladan. Orang yang punya ilmu itu bisa dijadikan teladan, panutan. Orang-orang masyarakat rindu akan orang yang punya ilmu. Makanya beliau walaupun sudah wafat, seperti Kiai Khalil Bangkalan, ini banyak orang yang berziarah ke makamnya. Kenapa? Karena ilmunya. Ilmunya ini yang menjadi hiasan. Jadi bukan hanya menjadi hiasan di dunia, tapi di akhirat pun juga dihias oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang punya ilmu itu punya keutamaan, punya fadlun, punya kelebihan dibanding daripada orang-orang yang lain. Dia terhormat. Di samping itu, ilmu itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segala kepentingan, ilmu itu bisa digunakan. Makanya ilmu itu penting sekali, dan ilmu itu harus amaliyah. Ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Jadi ilmu itu amaliyah, artinya ilmu harus ditebarkan, harus diamalkan. Dan amal yang ilmiah, artinya dalam satu sisi orang yang punya ilmu itu harus mengamalkan ilmunya, ditebarkan, dibelajarkan kepada orang yang lain. Di sisi yang lain itu segala pekerjaannya harus menggunakan berdasarkan ilmu. Mengapa? Karena satu contoh, orang mau buka bengkel mobil atau buka bengkel sepeda motor, maka harus tahu ilmu mesin sepeda motor itu. Orang mau buka reparasi apa? Arloji misalnya. Nah kan lebih dulu harus tahu mesin arloji. Jangan-jangan ada orang mau nyervis arloji datang ke bengkel mobil. Datang ke bengkel mobil. Karena bengkel mobil itu alatnya termasuk obengnya itu besar-besar. Ketika diperiksa dibuka arlojinya punya krek, bukan itu nyervis tapi tambah rusak. Tambah rusak. Kenapa? Karena ilmunya nggak cocok. Ilmunya nggak cocok. Oleh karena itu orang yang punya ilmu harus diamalkan, harus ditebarkan, harus diajarkan kepada orang yang lain. Kalau tidak, maka seperti yang disampaikan dalam kitab Zubat, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang punya ilmu, tapi tidak diamalkan, tidak diajarkan, tidak sebarluaskan, maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum orang-orang yang menyembah berhala itu disiksa. Nah, itu akibatnya karena menyimpan ilmu. Oleh karena itu, ilmu itu adalah sangat nyata sekali bahwa semua, baik itulah masalah agama maupun masalah pekerjaan, muamalat yang lain, itu harus berdasarkan ilmu. Dengan demikian maka yang punya ilmu ini akan terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ilmunya akan memberikan manfaat kepada orang yang lain. Kemudian ilmu apa yang harus kita pelajari?
Ini yang utama itu adalah ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu agama itu yang lebih utama dipelajari dulu. Ilmu agama. Ilmu umum gimana? Ilmu umum juga demikian, sama juga. Tetapi harus dibarengi dengan agama. Harus dibarengi dengan agama. Nah, begitu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib kepada orang Islam, tiap-tiap orang Islam, baik itu laki maupun perempuan. Di samping itu, Rasulullah juga bersabda, utlubul ilmah walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Apa maksudnya? Maksudnya orang cari ilmu itu harus sungguh-sungguh, harus optimal, harus maksimal, harus sungguh-sungguh. Jadi kalau di sini misalnya tidak ada orang yang mengajarkan ilmu, maka ilmu itu di mana saja harus kita datangi. Kita datangi untuk apa? Untuk belajar. Itu karena ilmu itu sangat penting sekali dan bisa membawa pemiliknya ilmu itu selamat dunia akhirat. Yang penting kita dunia akhirat harus selamat. Dan ilmu itu ada yang fardu ain. Seperti misalnya mengetahui sifat-sifat Allah. Mengetahui sifat-sifat Allah ini wajib bagi orang Islam, wajib. Jadi, seperti juga mengetahui ilmu tentang masalah ibadah. Ini juga wajib. Wajib untuk dipelajari. Masalah muamalat halal dan haram itu wajib diketahui, wajib dipelajari. Jadi ilmu itu ada yang fardu ain, yaitu seperti mengetahui sifat-sifat Allah dan mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalat, ada halal dan haram dan sebagainya. Demikian juga ilmu yang berkaitan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah itu juga wajib diketahui. Karena apa? Dengan ilmu Quran dan As-Sunnah itu, maka semua akan tercakup di dalamnya. Akan mencakup di dalamnya. Kalau sudah ngerti masalah-masalah ilmu Alkitab, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, maka seluruh ilmu itu akan tercakup di dalamnya. Dan sebagian ulama sufi itu mengatakan bahwa juga wajib untuk mengetahui ilmu batin. Ilmu batin, ilmu hal namanya. Ilmu hal. Karena itu ilmu-ilmu yang sedemikian itu wajib diketahui oleh semua orang Islam. Semua orang Islam baik laki maupun perempuan. Ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum ini sifatnya fardu kifayah. Contohnya seperti ilmu kedokteran. Ini satu daerah harus ada yang menekuni masalah kedokteran. Karena apa? Kalau berkaitan dengan kesehatan masyarakat, ini yang tahu itu adalah dokter. Makanya dokter itu harus ada di tiap daerah. Kalau tidak ada di daerah itu tidak ada, maka semua penduduk daerah itu akan berdosa. Karena itulah fardu kifayah. Ada salah satu aja yang jadi dokter. Nah, ini sudah tidak ada tanggungan lagi. Karena itu seperti ilmu kedokteran ini sifatnya adalah fardu kifayah. Demikian juga ilmu seperti ilmu hisab, ilmu menghitung. Karena dengan menghitung itu kita akan tahu tentang masalah warisan, tentang masalah perhitungan bulan dan sebagainya. Ini ilmu hisab dan itu fardu kifayah.
Demikian juga ilmu-ilmu kaitannya dengan masalah umum seperti juga pertanian, cara-cara bercocok tanam yang baik dan sebagainya, itu ilmu semua. Nah, dengan demikian maka itu semuanya akan teratasi dengan baik ketika itu punya ilmu atau didasari dengan ilmu. Jadi semua apa saja, baik itu urusan agama maupun urusan keduniaan, itu dasarnya ilmu, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan kebiasaan atau perasaan. Oh, perasaan saya ini sudah cocok, itu nggak boleh gitu. Jadi semuanya itu diatur di dalam ilmu itu. Makanya alhamdulillah ilmu itu memang sangat penting sekali, dan kita sebagai umat Islam harus terus menerus, jangan sampai berhenti, oh saya sudah cukup ilmunya, nggak boleh. Jadi harus terus menerus sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Ya, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, sampai masuk liang kubur. Ketika sudah masuk liang kubur, maka tamatlah kesemuanya. Itu sudah selesai berarti. Cuman walaupun sudah masuk liang kubur, ilmu itu masih memberikan manfaat. Ilmu itu masih memberikan ini manfaat, memberikan ada gunanya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, itu sering sekali yang disampaikan oleh orang-orang, terutama yang narik-narik sumbangan di jalan itu, ya, untuk kepentingan masjid, mushola dan sebagainya, itu nyampaikan hadis itu. Gimana hadisnya? Idza mata benu adamah in qatu amaluhu illa min salasin. Apabila manusia anak Adam itu mati, maka in qatu amaluhu, amalnya sudah terputus, sudah tidak ada nyambung, kecuali 3 perkara. Satu, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmin yunta'afu bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu tetap bersambung walaupun orangnya sudah ada di alam kubur. Di alam kubur. Ilmu yang gimana yang nyambung itu? Ilmu yang manfaat. Gimana ilmu yang manfaat itu? Ilmu yang bisa dibawa atau mengajak ke khosyatullah. Ilmu yang bisa dibawa atau bisa mengajak orang itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang tidak ada putus-putusnya. Ada ilmu tapi tidak membawa khosyatullah, itu tidak ada gunanya. Seperti ilmu misalnya tahu bahwa bumi ini bulat. Bulat, berputar, tapi tidak ada cantolannya, tidak ada cagaknya, tiangnya, bisa berputar. Tapi pengetahuan itu, ilmunya itu tidak membawa dia beriman, tidak membawa dia beriman. Maka ilmu yang demikian itu yang tidak ada gunanya. Yang dimaksud ilmu yutafabi, yang nyambung terus pada orang yang walaupun sudah meninggal dunia di alam barzakh, alam kubur, itu ilmu yang membawa khosyatullah. Orang ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah endingnya. Endingnya ilmu itu di sana untuk membawa khosyatullah, membawa ke takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan kualitas imannya. Itu ilmu yang diharapkan tentunya, yang selalu nyambung. Bukan sembarang ilmu yang yang bisa menyelamatkan, tapi ilmu yang bisa membawa pemiliknya atau orangnya pada lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya ilmu. Di ilmu itu bisa nembus ke akhirat. Iya, bisa nembus ke akhirat itu. Bisa sampai di akhirat, itu dahsyatnya. Bukan hanya manfaat di dunia. Di dunia mereka yang punya ilmu itu manfaatnya luar biasa, di akhirat pun akan lebih luar biasa lagi. Makanya monggo semuanya
kita harapkan untuk terus mencari ilmu, terus menambah ilmu, terus menambah ilmu, yang ilmu itu untuk lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting ya. Ya, yang itu ya, yang dahsyatnya ilmu itu sampai tembus ke akhirat itu. Subhanallah. Nah, ini ingin saya ugi Kiai. Kan tadi juga dijelaskan bahwa ilmu itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memiliki dahsyatan yang tinggi. Nah, berkaitan dengan ilmu Kiai, apakah ilmu yang dimaksud ini hanya sebatas untuk formal, ilmu formal, ilmu sekolah, atau ilmu yang lainnya Kiai? Iya, ilmu itu sebetulnya luas, dan ilmu itu tidak hanya diperoleh di bangku sekolah atau di bangku kuliah, tetapi ilmu itu di mana-mana. Di mana-mana. Bisa orang mati itu bisa dijadikan ilmu. Dijadikan ilmu, karena dengan adanya orang mati itu sebagai apa ya? Sebagai ini, bahwa kita juga akan mati. Sebagai nasihat. Sebagai nasihat. Jadi ketika kita takziah itu kita berpikir bahwa kita akan seperti itu. Dengan demikian maka orang mati itu dijadikan suatu nasihat. Nasihat itu dijadikan satu ilmu. Dengan demikian maka kita akan lebih hati-hati di dalam hidup ini, lebih hati-hati dan lebih waspada, sehingga hal-hal yang kurang baik tidak sampai terjadi, karena kita akan sama seperti orang yang sudah mati itu ilmu juga itu. Ilmu juga. Jadi tidak hanya sebatas mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah, tidak demikian, tapi takziah pun juga mengandung ilmu dan bisa dijadikan sebagai penasehat untuk dirinya. Rasulullah itu pernah menyampaikan, taraktu fikum nasihataini. Aku tinggalkan padamu dua nasihat. Natikun wa ghairu natik. Pertama, nasihat yang bisa bicara. Apa nasihat yang bisa bicara itu? Ya Quran dan hadis. Quran hadis itu bisa bicara, itu sebagai nasihat. Jadi kalau kita ingin nasihat, ya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nomor dua, ghairu natik, yaitu yang tidak bicara. Apa? Ya orang mati itu. Orang mati itu kita jadikan nasihat bahwa kita mungkin dekat atau lama atau dekat ini akan sama dengan orang yang mati itu. Karena itu kita lebih hati-hati dan lebih mawas diri, dan lebih ibadah lebih kita tingkatkan kualitasnya tentunya, yaitu dengan kalau ibadah ya seolah-olah kita akan mati besok kan gitu. Nah, ketika kita mencari dunia, maka seolah-olah kita hidup selamanya. Jadi semangat. Ketika kita jadi cari penghasilan, masalah nafkah, masalah keduniaan, kita semangat seolah-olah hidup selama-lamanya. Nah, tetapi ketika kita beribadah, maka harus yakin bahwa kita tidak lama lagi akan mati. Dengan demikian maka ibadahnya khusyuk. Ibadahnya khusyuk dan berkualitas. Itulah kepentingan daripada ilmu. Gitu. Baik pemirsa, sebelum kita banyak bicara lagi tentang bagaimana dahsyatnya keutamaan mencari ilmu, sebelumnya mari kita saksikan bersama video dari Bupati Lumajang, video dari Cak Thorik. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Thorik, Bupati Lumajang, ingin mengajak seluruh masyarakat Lumajang, ayo
sama-sama kita berzakat melalui Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, dengan program Jemput Zakat. Program ini salah satunya untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang sekarang sedang terdampak karena adanya virus corona yang sekarang kita hadapi semuanya. Saya juga berzakat di Lazisnu. Bagaimana caranya? Sudah ada nomor rekeningnya dan bisa juga telepon. Tinggal menyampaikan di mana rumahnya untuk nanti Lazisnu yang akan jemput ke rumah. Untuk supaya zakat Bapak Ibu semua sampai kepada yang berhak. Saya saja zakat di Lazisnu, masa kamu tidak? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya warga Lumajang, sesuai dengan arahan, sesuai dengan video yang barusan disampaikan oleh Bupati Lumajang, oleh Cak Thorik, mari bersama-sama, mari sisihkan harta kita melalui zakat, infak, sodakoh di NU Care Lazisnu Lumajang, karena yang nantinya akan disalurkan kepada mereka yaitu yatim piatu berupa santunan dan biaya pendidikan, kemudian kepada santunan duafa berupa sembako dan bedah rumah, serta kesehatan para duafa juga. Dan nanti juga rutin setiap hari Jumat ada Jumat Berkah bersama NU Care Lazisnu PCNU Lumajang. Nah, sudah tadi juga di kolom sudah ditayangkan, sudah dicantumkan untuk Anda semua yang ingin mensedekahkan atau infak zakat melalui NU Care Lazisnu, bisa dikirim melalui rekening yang tertera di bawah. Nah, selain NU Care Lazisnu juga ada program dari BMT NU Lumajang. Program ini khusus dari bulan Maret sampai bulan Mei, yaitu ada hadiah langsung tanpa diundi dengan mengikuti program simpanan berjangka. Nantinya hadiahnya bisa berupa kulkas, TV, mesin cuci, sepeda motor, dan mobil. Nah, di lain sisi juga ada melayani kesehatan, yaitu di Klinik Nahdlatul Ulama yang berada di Jalan Musi, kantor PCNU Lumajang yang lama. Nah, di sana sudah siap melayani 24 jam dan juga melayani pasien BPJS, pemeriksaan ibu hamil, kemudian kelahiran juga sekaligus kelahirannya, ada khitan dan check up kesehatan. Nah, baik, kita lanjut kembali pada materi kita ngaji Ramadan pada malam hari ini tentang dahsyatnya keutamaan mencari ilmu. Baik, Kiai, yang ini Kiai terkait tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu itu bukan hanya yang pendidikan formal Kiai, tapi keseluruhan apa yang diterima ngoten Kiai. Nah, apakah ini Kiai, saya pernah membaca bahwa kalau misalnya ada satu orang yang kemudian menyampaikan atau mengajarkan seperti malam hari ini, apakah kemudian karena manusia tidak tidak bisa lepas dari salah gitu Kiai. Nah, ketika menyampaikan ternyata ada kesalahan dari menyampaikan ilmu tersebut, apakah orang tersebut lantas langsung mendapatkan dosa atau tetap ada pahala Kiai? Nah, makasih. Jadi dalam rangka menyampaikan ilmu itu, maka kita yakin bahwa ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang benar dan bisa bermanfaat kepada yang menerima. Nah, kemudian akhirnya ada yang keliru, ada yang salah dalam menyampaikannya. Apakah dapat dosa yang menyampaikan itu? Saya kira begini. Jadi kaitannya dengan mas itu, maka yang menyampaikan itu nawaitunya bukan hanya
balighu bukan hanya menyampaikan, tetapi juga niatnya niat belajar. Ketika kita niat belajar, maka yang salah tadi itu bisa direvisi, bisa diperbaiki. Sehingga disampaikan bahwa kemarin yang saya sampaikan itu sebetulnya gini, maka kita bisa meralatnya. Kira ini tidak langsung mendapatkan sanksi, tapi kita nawaitunya kita niat belajar, karena ilmu itu yang kita peroleh akan disampaikan, karena itu kadang-kadang itu memang ada kekeliruan dan sebagainya, maka nawaitu kita harus juga niat belajar. Ketika kita salah disampaikan salah oleh orang lain bahwa ini keliru, ya kita terima. Kita terima karena memang orang yang punya ilmu itu nerimu, ya, nerimu, karena hati dari orang yang punya ilmu itu dari pancaran ilmunya itu bisa menimbulkan sifat-sifat yang qanaah, bisa menerima apa adanya. Ya gitu. Kiai, berarti tidak langsung ini ya Kiai, tidak langsung mendapat dosa ngoten Kiai. Tidak ya. Jadi kita harus yaitu niatnya niat belajar. Seperti saya sekarang ini nyampaikan, ini juga niatnya niat kita belajar juga kan gitu. Niat belajar, belajar dari apa yang disampaikannya, ya. Kalau memang itu nanti benar, ya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah ya dari pribadi saya sendiri kan gitu. Sehingga dengan demikian maka ketika salah bisa ada yang ngoreksi dan sebagainya. Jadi nantinya bisa menimbulkan satu hal yang bagus, yang baik nantinya. Baik. Nah, jadi Kiai, bukan hanya tidak langsung mendapatkan dosa, tapi tetap mengalir pahala mengalir pahalanya ya. Jadi orang yang mengajarkan ilmu itu sangat sangat pahalanya itu luar biasa, karena nanti bisa ketika dia tidak beruntung masuk neraka, maka yang diberikan pelajaran itu, yang terima ilmu darinya, ya, ketika itu masuk surga, maka dia akan bisa menarik guru yang pernah menyampaikan itu. Karena apa? Karena dia masuk surga lantaran daripada ilmu yang diberikannya. Jadi seorang guru itu memang pahlawan tanpa jasa, tanpa tanda jasa, tanpa kan tanda gitu jasa, ya. Di dunia akhirat pun demikian juga, besok akan mendapatkan pertolongan daripada murid-muridnya yang mendapatkan ilmu yang manfaat itu. Iya. Subhanallah, berarti begitu pemirsa. Jadi tadi salah satu, sudah banyak yang dijelaskan bagaimana tentang ini Kiai, keutamaan dahsyatnya, dan sekarang barusan saja ini yang poin terakhir, bukan ya Kiai, ya masih ada yang lain kah? Masih ada, mungkin sudah. Ya bisa cukup. Jadi pada bisa poin ditambah oleh yang lain. Pada poin yang barusan disampaikan bahwa ternyata dari ilmu itu juga bisa membawa seseorang misalnya meninggal dan kemudian menarik yang mengajarkan untuk masuk surga kembali. Nah, begitu dahsyatnya untuk mencari ilmu ya Kiai ya. Jadi mencari dan menyampaikan itu juga sama. Mencari ilmu dan orang yang memberikan ilmu, nah, itu sangat berguna. Sangat berguna. Iya. Di ta'alum dan yang memberikan, yang taklimnya itu sama-sama jadi orang yang bagus, yang baik gitu. Jadi orang yang beruntung, orang yang beruntung gitu. Nah, itu tadi bisa pada malam hari ini sangat bermanfaat. Mungkin dari kita bisa sempat meremehkan sebuah ilmu atau tidak beranggapan bahwa ilmu itu hanya sebatas sesuatu yang formal misalnya. Nah, pada malam hari ini yang tadi disampaikan oleh Kiai, nah sudah jelas bahwa ilmu itu bukan hanya yang ada di formal-formal saja, tetapi ketika menyampaikan seperti ngaji pada malam hari ini, para pemirsa menyaksikan
Kiai berbicara, menyaksikan kami di sini. Ini juga sama-sama untuk saling bertukar ilmu, ngoten nggih Kiai nggih. Jadi pemirsa dapat pahala, Kiai dan saya juga ikut dapat pahala. Kebagian pahala. Saya kebagian dapat pahala. Sekalipun saya hanya sebagai host dan Kiai yang memberikan ilmu, saya juga kecipratan ya Kiai. Amin, ya. Insyaallah. Berarti nanti saya bisa diajak untuk masuk surga ya Kiai. Iya begitu. Baik pemirsa, perlu kami ingatkan kembali sebelum kami akhiri ngaji Ramadan pada malam hari ini, jangan lupa untuk membagikan acara yang ada di fanspage PCNU Lumajang, dan juga jangan lupa untuk subscribe live channel YouTube-nya PCNU Lumajang, dan terus ikutin ngaji Ramadan yang disiarkan langsung di Media Center An-Nadho, kantor PCNU Lumajang, Jalan Alun-Alun Timur, yang disiarkan melalui fanspage PCNU Lumajang dan juga melalui YouTube PCNU Lumajang. Setiap hari dari pagi ada ngaji kitab, kami dari jam 9 sampai jam 10, kemudian dilanjutkan dengan ngaji kitab juga di sore hari jam 3 sampai jam 4, dan ba'do taraweh, yaitu ngaji Ramadan dari jam 8 sampai jam 9. Kalau misalnya lebih dari jam itu, ya berarti bonus tambahan waktu. Ya begitu. Baik, Kiai, kami ucapkan terima kasih untuk ilmunya pada malam hari ini, dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan untuk saya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya mohon maaf, itulah kemampuan kami, kemudian saya. Dan saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim, billahi wal hidayah wa biridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, semoga malam hari ini membawa berkah bagi kita semua, dan juga ilmu-ilmu yang tadi disampaikan bersama-sama membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf, saya mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.